atas segala karunia yang tercurah kepada kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melanggengkan kita dengan karunia dan rahmatnya serta barokahnya kepada kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin, pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita bahas bersama yang tidak jauh dari fenomena yang sekarang ini lagi viral di mana-mana, lagi menjadi pembahasan kita bersama. Dan insyaallah hadirin dan pemirsa MJA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala telah memahami secara benar, telah mengerti betul apa yang sedang terjadi dan bagaimana kita atau masyarakat di luar sana merespon keadaan yang semacam ini. Tentu Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita hidup yang bersih, hidup sehat. Kemudian Islam pula telah jauh mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita ini menjaga diri, menjaga lingkungan masyarakat yang ada, bagaimana kita ini hidup peduli, bukan hanya peduli kepada diri sendiri, namun juga peduli kepada lingkungan. Di sini dari kitab Ad-Da'watut Tammah wa Tadhkiratul 'Ammah, beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di salah satu bab dari kitab ini memberikan pembahasan tentang atau sekaligus mengajak kepada kita agar bagaimana kalau kondisi seseorang itu lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Ada ujian sakit, ada ujian yang dalam keadaan ekonominya berkurang dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita ini menyikapinya? Dikatakan di dalam salah satu babnya di sini, wa ammal amradu wal ahadu wa anwa'ul masaibi wal baliyat allati yuwajjihuha Allahu ila ba'di ibadihi fa inna fiha lahum minal ajri was thawab. Bahwa apapun keadaan yang dihadapi manusia, mau itu sakit ya, mau itu dalam keadaan sulit, penyakit yang dari yang paling kecil sampai yang paling besar, penyakit dari yang tidak menular sampai yang menular sekalipun, dan segala macam jenis musibah dan bala yang ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala arahkan kepada sebagian hambanya, maka fa inna fiha, maka di dalam musibah, menghadapi musibah itu, di dalam menjalani keadaan yang serba sulit itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan pahala, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan harapan kepada hambanya. Jadi sakit yang dialami oleh manusia akhir-akhir ini ada penyakit yang namanya penyakit corona, COVID-19 ya, dan apapun itu, ketika seseorang mau menghadapinya, menjalaninya, baik yang sakit maupun yang tidak, baik yang takut maupun yang tidak, ketika seseorang mau menjalaninya itu semua dengan sabar, dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan pahala yang besar kepada hamba tersebut. Fa inna fiha lahum minal ajri was thawab wa husnil awaqibi wa karimil ma'ab mahma sabaru 'alaiha. Allah tetap akan berikan, Allah akan janjikan, Allah akan tetap janjikan kepada mereka ya, dari pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akibat yang baik. Akibat berarti akhir ya, setelah orang sakit mau menghadapinya dengan tetap penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dihadapi dengan sabar, dihadapi dengan tetap tawakal kepada Allah, tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan janjikan kepada mereka pahala, Allah akan janjikan kepada mereka akibat atau akhir yang baik, mahma sabaru 'alaiha. Catatannya satu, mereka mau tidak menghadapinya dengan sabar. Menghadapi dengan sabar itu bagaimana? Menghadapi dengan sabar ini adalah menghadapinya dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita mampu menjalani hidup ini dengan baik, walaupun dalam kondisi yang sesulit mungkin, walaupun menghadapi penyakit yang semenakutkan mungkin,
Islam mengajarkan kepada kita hidup sehat, pola hidup sehat, pola makan sehat, pola pikir sehat kepada diri kita masing-masing untuk menjaga kebersihan diri. Islam sudah mengajarkan itu. Ya, di dalam diri kita ini ada tempat-tempat yang bisa berpotensi menimbulkan kuman dan lain sebagainya. Mohon maaf, kita diajarkan oleh Islam untuk membersihkan kuku. Kuku kalau panjang itu nanti bakteri, penyakit di situ. Kita diajarkan untuk dipotong kalau kukunya panjang. Ya. Kemudian jenggot, kumis dan lain sebagainya untuk dicukur, dirapikan. Kemudian bulu ketiak, di situ tempatnya kuman. Ya, maaf, bulu al-anah, bulu kemaluan dianjurkan atau diajarkan untuk dipotong supaya tidak menjadi sarang kuman. Nah, itu ajaran kebersihan fisik kepada kita. Di dalam ibadah, di dalam wudu, kita tidak hanya diajarkan untuk wudu, tapi ada isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, memaksimalkan wudu di dalam kita berkumur, di dalam kita beristinsyak, ya, melewat hidung, membersihkan lubang hidung. Ini semua adalah menjaga kebersihan diri kita, baik yang sifatnya adat maupun ibadah. Islam sudah jauh mengajarkan. Islam adalah gurunya. Nabi Muhammad SAW adalah guru bagi kita, ya, yang telah mengajarkan hidup sehat untuk, ya, kepada umatnya. Itu kalau kebersihan pribadi masing-masing. Kemudian kebersihan lingkungan, peduli terhadap lingkungan, diajarkan kita untuk peduli sama kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Misalnya rumah yang kotor ya disapu, ya, jalanan yang kotor ya dibersihkan, disapu dan sebagainya. Ya, bahkan kebersihan ini an-nadhafatu minal iman. Kebersihan ini daripada bagian dari keimanan. Ada cabang-cabang iman banyak sekali. Ya, cabang iman kepada Allah, cabang iman yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Yang paling bawah adalah imatatul adza 'anit thariq. Ya, menghilangkan gangguan apa yang ada di jalan, mau itu sampah, mau itu bebatuan, ada paku dan lain sebagainya, singkirkan. Ini ajaran-ajaran kita, ya, di dalam agama Islam. Ini luar biasa indahnya. Diajarkan untuk hidup sehat dari segala macam segi. Tujuannya supaya terhindar dari segala macam potensi penyakit, kotor dan lain sebagainya. Bersih, pangkal, sehat. Itu ajaran Islam. Nah, kemudian tentang lingkungan tadi, Rasulullah SAW dalam kehidupannya apa tidak pernah mengalami satu wabah penyakit? Pernah. Dan Rasulullah sudah mengajarkan itu. Terjadi satu wabah di kota Madinah. Tak lama setelah Rasulullah SAW sampai dan hijrah ke kota Madinah. Yang dilakukan sama Rasulullah apa? Yang dilakukan sama Rasulullah doa kepada Allah. Doa berarti punya harap kepada Allah, mengembalikan segalanya kepada Allah. Yang penting adalah apa itu isi doa? Isi doanya ya kurang lebih artinya bahwa ya Allah, jauhkanlah penyakit ini dari sekitar kita dan menjauh ke tempat yang lain. Ya, pindahkan penyakit ini, wabah ini dari tempat ini, dari kota Madinah maksudnya. Dan jadikanlah kami ini cinta kepada kota Madinah kahubbina Makkah, sebagaimana dulu kami cinta sama Makkah. Artinya apa? Artinya kalau Rasulullah mengajarkan untuk kita ini cinta kepada kota kita, lingkungan kita, ia dijaga kebersihannya. Kalau sudah jaga kebersihan, ya, segala macam kotoran sudah kita hindarkan untuk terhindar dari diri kita maupun lingkungan kita. Sudah tidak ada jalan lain kecuali yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada terjadi apa-apa. Kalau orang Islam, ya, berarti dia punya keyakinan. Kita kan muslim, ya. Kita adalah orang Islam, berarti kita yakin bahwa ajaran Islam adalah benar. Ajaran Islam mengajarkan kebersihan, mengajarkan kepada kita hidup sehat. Kalau sudah bersih, sehat kita jalani, pola makan kita jaga untuk makan yang halal dan thayyiban. Bukan hanya halal saja, tapi yang thayyib. Bukan hanya thayyib saja, tapi yang halal. Dua-duanya jangan dipisah. Ya, makanan apa? Mau makan daging, makan hewan apa yang sekiranya halal dan thayyib. Kalau tidak, tinggalkan. Kalau tidak mau terjadi
penyakit, kuman, bakteri, virus dan lain sebagainya. Nah, kemudian kembali lagi kepada diri kita bahwa harus ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin tidak akan putus harap kepada Allah. Sebaliknya orang yang memiliki rasa takut berlebihan, dia kehilangan harapan kepada Allah. Berarti kehilangan yakin kepada Allah. Apakah masih ada iman di dalam hatinya orang yang semacam ini? Nah, kita harus punya keyakinan, kita harus balance. Boleh takut, tapi jangan lupa bahwa ada Allah yang bakal menyelesaikan segala masalah, yang tahu obatnya, yang tahu apa solusi dari segala macam apa yang dihadapi manusia. Kalau sudah semacam itu, sudah kita hadapi dan betul, kita tahu betul, oh kita perlu keyakinan yang kuat kepada Allah, ya kembali kepada Allah. Taubat sama Allah. Apa selama ini dosa yang dilakukan? Apa selama ini perbuatan yang membuat Allah marah? Nah, kira-kira ke sana. Jadi kita sebagai orang Islam, ya punya pegangan hidup. Bukan seperti orang yang di luar Islam sana, yang mereka seakan menghadapi satu keadaan yang sudah tidak ada jalan langkah ke depan lagi. Nah, tapi kita tetap sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, kita tetap menghadap ke depan. Dalam arti punya keyakinan kepada Allah. Bahwa apa yang terjadi di situ ada hikmah yang begitu besar. Di balik musibah ada satu pelajaran yang luar biasa. Maka kalau kita menghadapinya dengan sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan janjinya kita pahala yang besar. Orang sabar adalah orang yang punya keyakinan kepada Allah. Maka akibat yang akan dihadapi akhir dari semuanya itu adalah akibat yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yaskhatu qada'allahi 'alaihim biha. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah seseorang yang sabar dalam menghadapi ujian ini, bukan dia justru marah kepada Allah. Loh, ini kenapa ini kok ada virus? Saya sudah sholat, saya sudah ngaji, kenapa ini ada virus? Marah sama Allah. Tidak. Bukan itu sikap sebagai seorang muslim. Bukan itu sikap sebagai seorang mukmin. Sikap sebagai seorang muslim dan mukmin punya keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-yaqin, al-imanu kulluh. Keyakinan itu apa? Adalah iman, ya, yang seluruh sisi keimanan, absolut iman itu adalah yakin. Orang yakin itu sifatnya seperti apa? Keyakinan kepada Allah yang kuat itu adalah digambarkan, disifatkan bahwa lau kusyifal ghita'u masdatu yaqina. Seandainya disingkapkan segala hal-hal yang gaib yang tadinya tidak tampak di mata, kemudian ditampakkan, seandainya sampai seperti itu, maka karena orang itu yakinnya penuh kepada Allah, mazada yaqinan, sudah tidak bisa nambah lagi, karena sudah full, sudah mentok itu iman, sudah memenuhi hati dia. Ya, disingkap apapun yang gaib sudah penuh dia. Itu batas setinggi itu keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sembari menjaga diri. Menjaga jangan sampai terlalu dekat dengan hal-hal yang kotor. Ya. Apa yang dilarang sama Allah itu selalu membawa mudarat pada manusia. Sekecil apapun. Dan jangan sekali-kali dilakukan. Khamr, naudzubillah, zina dan lain sebagainya. Kita diajarkan untuk menjaga diri, menjaga kebersihan. Bahkan Islam ini bukan hanya mengajarkan kebersihan secara fisik, secara zahir, tidak. Namun kebersihan hati itu diajarkan oleh Islam. Berarti orang muslim itu bersih zahir dan batin. Ya, kehidupannya ya dekat dengan masjid, mau sholat, mau dia berpuasa, mau dia zakat, mau dia sedekah, mau dia jaga kebersihan hatinya, lisannya dijaga, tidak nyacat sana sini. Matanya dijaga, tidak maksiat, telinganya pun dijaga. Nah, dia menjaga kebersihan, ya, telinga zahir dan telinga batinnya, mata zahir dan mata batinnya, lisannya dijaga, ya, kebersihan hatinya dijaga, jangan sampai kotor. Kemudian jangan sampai hatinya berpenyakit, ada iri, ada hasad, ada hikid, ada riya, ada sum'ah dan lain sebagainya. Kita diajarkan untuk bisa hidup bersih secara zahir dan batin. Maka sekali lagi
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa MJA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala macam musibah yang ada, bala yang turun, wabah penyakit yang dihadapi, maka ketika dihadapi dengan baik, dengan sabar, dengan penuh yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dijanjikan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang yang menghadapi keadaannya sedemikian rupa, otomatis terganggu kelancaran pekerjaannya barangkali. Kegiatannya menjadi terhambat. Ya. Apa yang menjadi kebiasaannya menjadi tertunda dan lain sebagainya. Rencana-rencana yang disusun menjadi barangkali ada yang berantakan, ada yang tertunda dan lain sebagainya. Maka kembalikan semua kepada Allah. Ya, jangan sampai kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua ini ada nilai positif yang kalau kita mau kembali kepada Allah, kita mau sabar menghadapinya, sembari kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa semua ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, solusinya bakal Allah kasih kepada kita, obatnya bakal Allah turunkan. Ya, maka keimanan kita akan tetap kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walam yatabarramu walam yajza'u. Apabila musibah dihadapi, ya, tidak dengan sifat jazu'ah. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ada orang-orang yang ketika wa idza massahu syarru jazu'an, ketika ada satu keburukan menimpanya, sifatnya itu mudah down. Ya, jazu', ya, dia terlalu takut sehingga seakan-akan lupa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang punya sifat semacam ini keluar dari sifatnya orang-orang yang sholat. Ya, wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Ya, orang-orang yang jazu'a, orang-orang yang memiliki rasa takut yang berlebih, ya, penakut, ya, sampai dia tidak bisa berbuat apapun hanya karena satu masalah, satu keburukan yang menimpanya. Ya, ini dikeluarkan dari kondisinya orang-orang yang al-musallin, keluar dari orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, repotnya masih ada sebagian orang yang sholat tapi memiliki sifat jazu'ah semacam ini, penakut, terlalu takut. Kita kalau sholat, kita yakin sholat ini akan menjaga kita. Hidup kita kalau ibadah sama Allah, dekat sama Allah, akan terjaga kita dari segala macam hal, akan dilindungi kita. Ya, tidak akan menimpa seseorang terkecuali sudah ditentukan sama Allah sebelumnya. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah digariskan sama Allah. Jadi apa yang dihadapi berarti kalau kita kembali kepada Allah, pasti Allah akan dengar doa kita, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesabaran. Ya, tidak takut berlebih terhadap hal yang dihadapinya. Waqad qala Allah taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, walanabluwannakum bisyai'in. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kami pasti akan coba kalian, antum, umat manusia, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, rasa takut. Satu penyakit muncul rasa takut, dan begitu. Umum enggak kita ini? Umum, orang takut biasa. Siapa yang enggak takut? Apalagi nanti waliyadzubillah menghadapi keadaan yang jauh lebih dari apa yang dihadapi hari ini. Justru nantinya akan semakin lebih menakutkan. Orang takut itu biasa, yang enggak boleh berlebihan. Wal ju'i, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan rasa lapar. Ya, barangkali ekonominya. Wa naqsim minal amwal, kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kurang perekonomiannya, ya, melambat jalur perekonomiannya, ya, kemudian keuntungannya berkurang, minus dan lain sebagainya, diuji sama Allah Subhanahu wa taala sampai pada ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Ujian demi ujian yang dihadapinya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka ini istirja, mereka ini mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan kembali kepada Allah. Bahwa apa yang ada di tangan kita ini enggak kekal. Kesehatan, ekonomi yang ada di tangan kita, ya, nyawa kita, semua ini adalah
saatnya bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ulaika alaihim, mereka ini adalah orang-orang yang akan diturunkan kepada mereka sholawat, kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa rahmah, dan mereka akan diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah adalah orang-orang yang senantiasa mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dikatakan muhtadin, orang-orang yang selalu dalam hidayah Allah. Artinya apa? Ketika orang dalam keadaan lapang, barangkali dia rajin sholat, dia mudah untuk berpuasa, dia mudah untuk sedekah dan lain sebagainya. Namun kan ada orang-orang yang tidak kuat diuji, yang tadinya nggak diuji dia rajin sholat, ketika ada ujian datang tidak mau sholat. Ada orang-orang yang ahli zakat, ahli sedekah, namun ketika diuji hilang itu himmah sedekahnya lagi. Tapi orang-orang yang kuat menghadapi keadaan yang semacam ini, punya keyakinan kuat, ini adalah orang-orang yang muhtadun, orang-orang yang selalu berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau senang, mau susah, mau banyak, mau sedikit, mau sehat, mau sakit, adalah itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa di akibat yang muncul itu akibat baik yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka. Kemudian berkaitan dengan kesabaran ujian yang datang, bagaimana pahala bagi orang-orang yang semacam ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa MTN yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini diterangkan lebih jauh oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau mengatakan, "Wa ma warada fi thawabil bala'i ma'a sabri wal ihtisabi katsirun muntashirun wa ma'a dzalika falaysa yanbaghi lil insan an yas'alallaha al-bala' wa yad'u bih." Namun ada orang-orang yang terkadang berani menantang untuk diturunkan bala. Ya, di sini dikatakan oleh beliau, adapun tentang pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sabar menghadapinya, ya, tidak boleh ada orang-orang yang ingin atau menantang bala itu diturunkan oleh Allah. Kita kalau perhatikan, ya, di dalam kehidupan bermasyarakat, ya, baik yang kita saksikan, yang di lingkungan yang ada maupun jauh dari kita, maupun yang kita saksikan dari televisi, kita barangkali melihat ada orang-orang yang terlalu berani, ya, untuk berbuat sesuatu yang di dalam pikirannya dia bakal mendapatkan satu kebaikan. Misal ada upaya-upaya dari sebagian penelitian ini yang mereka melangkah terlalu jauh. Mereka berani berupaya untuk menemukan sesuatu, ya, karena memang rasa pribadinya, egonya yang begitu besar, dengan keilmuannya misalnya, dia bakal menemukan satu penemuan, tapi ternyata yang muncul adalah satu penyakit yang besar karena akibat dari kenekatan yang dilakukannya. Ada orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi yang di dalam Al-Quran dikatakan wa yufsiduna fil ardh. Ada orang-orang yang senantiasa melakukan kerusakan di muka bumi dengan dalih apapun yang mereka katakan, dengan argumentasi apapun sebagai pembenar dari apa yang mereka lakukan. Mereka merasa benar awal-awal, tapi ujung-ujungnya satu bala muncul, ya, yang dilakukan adalah hal-hal positif, seakan-akan menguntungkan, seakan-akan ada satu hal yang baik, namun bukan penemuan yang dilakukan, justru menjadi satu bumerang. Kalau di wilayah kita sekian tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, porong itu misalnya, itu sudah menjadi pembicaraan umum, ya, niat yang mengambil satu hal, barang yang bagus, yang baik, namun yang keluar yang semacam itu. Ya, terjadi nggak nih kira-kira bagi orang yang punya background ilmu yang luar biasa, dengan dalih apapun mereka seakan-akan berani melakukan satu terobosan, bukan hal yang positif ditemukan, barang justru, ya, penyakit yang bakal muncul, satu wabah yang muncul akibat ulah orang-orang yang semacam ini. Ini kerusakan yang dilakukan.
Nah inilah yang dikatakan orang-orang yang berani menantang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ego yang mereka miliki. Mereka merasa memiliki ilmu dan lain sebagainya. Akibat itu muncul satu keadaan yang luar biasa yang menakutkan, yang justru wabah ini dirasakan sekian banyak manusia tidak tahu apa-apa, ya tidak ngerti apa-apa, ya dilakukan oleh 1-2 orang, akibatnya dirasakan oleh sekian banyak manusia. Nah ini ada orang-orang yang semacam ini. Nah dikatakan jangan sekali-kali berani. Kamu punya keilmuan sehebat apapun, ya itu kecil ilmu itu. Sebanyak apapun harta yang kamu miliki, ya kamu ingin melakukan segala macam hal-hal yang seakan-akan baru pertama kali dan lain sebagainya. Namun di situ ada satu nafsu, dorongan nafsu yang akan membuat kamu terjebak kepada satu hal, akhirnya masuk ke dalam satu keadaan yang menakutkan. Ini ada orang-orang yang semacam ini. Nah ini jangan. Fa innahu la yadri ma yakunu minhu 'inda nuzulil bala'i 'alaihi. Kadang orang enggak tahu perbuatan yang dilakukan itu nanti akibatnya justru buruk yang muncul, satu bala yang muncul. Karena terlalu berani, terlalu nekat melakukan sesuatu tanpa perhitungan yang benar, ya. Hanya karena mengandalkan kelebihan ilmunya dan lain sebagainya, dia sampai memperbuat satu kerusakan yang luar biasa. Fala'allahu yadza'u wa yaskhatu fayaqa'u fil ithmi wal haraj. Orang-orang yang semacam ini akibatnya bukan baik, bukan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat pujian, justru dapat celaan. Justru yang didapat adalah dosa demi dosa yang dia bakal terima bagi orang yang semacam ini. Hendaklah bagi seseorang itu baliyam bagi lahu an yas'alallah al-afiyah wa yukthir min su'aliha. Namun bagi kita orang Islam, bagi kita orang beriman, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan hidup, al-afiyah. Minta sama Allah kesehatan, minta Allah sama Allah keselamatan dari segala macam keburukan. Wa yukthir min su'aliha, dan memperbanyak minta hal yang semacam itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali berani berbuat sesuatu yang seakan-akan kamu justru menantang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma'utiyal insanu ba'dal yaqini afdhala minal afiyah, wa ma su'ila Allah ta'ala syai'an ahabba ilaihi min an yus'al al-afiyah." Permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling disenangi sama Allah adalah ketika kita memohon afiah, keselamatan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dari segala macam keburukan. Ini Allah senang justru, ya, menunjukkan bahwa kita ini butuh sama Allah, bahwa kita ini merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun ilmu yang kamu miliki, sehebat apapun, ya, keluasan keilmuan yang dimiliki seseorang, jangan sampai menjadikan dirinya sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, justru tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan tidak seperti itu. Kita diajarkan bahwa kita ini harus punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Kemudian minta sama Allah al-afiyah, minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang paling disenangi kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadzal ladzi yanbaghi lil 'abdi wa yaliqu bi dhu'fihi. Inilah yang paling pantas bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan yang paling layak bagi dirinya, karena menunjukkan sisi lemahnya kepada Allah. Manusia ini lemah, diciptakan, ya, pertamanya lemah, nanti dikasih kekuatan sama Allah, dikasih kelebihan. Nah, kalau waktu lemah, terkadang kita ini memang merasa lemah, tapi kalau sudah dikasih kelebihan justru sombong. Nah, coba ingat, kamu itu lahir, kamu itu diciptakan dari apa? Ya, kita ini lemah dalam segala hal. Maka dari itu kembalikan kepada Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari segala macam bala dan bencana yang ada. Fa in wajjaha Allah Subhanahu wa taala ilaihi bala'an wa aradahu bihi kana alaihi an yasbira wa yahtasib. Bagi seseorang yang apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan satu bala kepada dirinya, kemudian dia mau sabar dan mau merenung bahwa oh iya, saya ini sakit karena satu hal, karena saya melakukan satu kesalahan, muncul satu
satu hal yang buruk buat saya. Kemudian dia mau ridho, mau rela terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia mau terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang bakal dijanjikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan mau tetap sabar, mau tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mau ihtisab. Ihtisab itu mau menghitung ini kesalahannya di mana. Mau merenung, oh saya ini salah, ya saya harus memperbaiki diri. Kalau orang yang semacam itu tuh enak hidupnya, dia akan terus semakin hari semakin baik. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan hati di dalam menghadapi keadaan yang ada. Orang kalau hatinya kuat, dia punya keyakinan penuh, tenang hidupnya. Apa itu? Minta tasbit kepada Allah, minta untuk dikuatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang semacam inilah adalah orang-orang yang dijanjikan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MCA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kesabaran yang terpuji itu kesabaran yang bagaimana? Di sini dijelaskan oleh beliau, wa minas sabril mahmudi alladhi ya'dhumu thawabu alaihi as-sabru 'alal masaibi wal faqati wa syada'idid dunya. Nah, di antara kesabaran terpuji, kesabaran yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya besar, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah kesabaran ketika musibah itu datang, kesabaran ketika masalah itu muncul, kesabaran ketika kesulitan hidup itu muncul. Maka kesabaran yang semacam ini adalah kesabaran yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah SAW, mengatakan as-sabru fil Qur'ani ala thalathi manazil, bahwa kesabaran di dalam Al-Quran itu ada 3 tingkatan, kata beliau. Yang pertama adalah sabrun ala ta'atillahi wa lahu 300 darajah. Kesabaran yang pertama adalah kesabaran seseorang di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang taat itu butuh sabar. Orang mau ke masjid butuh sabar. Ya, dia harus jalan dulu, apalagi yang jauh. Naik motor misalnya, motornya diisi bensin. Ya, naik motor harus dihidupkan mesinnya. Kalau subuh lagi harus manasi motornya. Ya, apalagi subuh, dingin, semua udaranya, harus bangun pagi. Ya, itu berat, tapi kalau dilakukan dengan sabar akan dijalani dengan ringan. Maka dibutuhkan kesabaran di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya 300 derajat, akan dinaikkan derajatnya menjadi 300 derajat. Besar kesabaran di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasabrun an ma'asillahi ta'ala wa lahu 600 derajat. Kesabaran di dalam menghindarkan diri kita dari maksiat. Kita kalau mau menjauh dari maksiat, berarti kita harus melawan hawa nafsu, kan gitu. Ya, ada sesuatu yang nikmat tapi dosa, harus kita hindarkan. Karena itu dosa, karena itu satu maksiat. Ya, perlu kesabaran di dalam tidak menuruti nafsu, ini harus ada sabar di dalam melawan nafsu. Butuh kekuatan, butuh kesabaran. Maka pahalanya berapa? 600 derajat. Ya, ada 600 derajat pahala bagi orang yang menghadapi keadaan yang semacam ini, menghindarkan dirinya dari maksiat, itu pahalanya segitu besar. Nah, kesabaran yang berikutnya, wasabrun 'alal masaibi wa lahu 900 derajat. Kesabaran yang tertinggi pahalanya, yang paling besar adalah kesabaran ketika seseorang menghadapi satu musibah besar, satu wabah, satu penyakit dan lain sebagainya. Alhasil dalam keadaan musibah, kalau dia sabar menghadapinya, maka bagi orang tersebut ada 900 derajat yang bakal dia terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesabaran ini adalah kesabaran yang tertinggi. Seseorang untuk melaksanakan sholat, ya berat, tapi kalau sudah dia membiasakan, ringan. Orang kalau sudah terbiasa menghindarkan maksiat, ya sekarang di depannya ada khamr, tapi terus dia melawan, ada narkoba, enggak. Kalau sudah terbiasa, ya contohnya orang rokok nih. Orang kalau sudah merokok setahun 2 tahun mau berhenti, itu kan susahnya minta ampun, nggak nafsu makan misalnya. Nah, ini maksiat misalnya.
kemudian meninggalkannya berat gak berat, tapi kalau sudah terbiasa ringan, menjadi ringan. Tapi berbeda kesabaran bagi orang yang terkena musibah. Karena orang yang kena musibah itu dia harus mengambil sikap sabar saat itu. Kalau enggak kesian, dia musibahnya dua kali lipat. Sudah dia kena musibah nggak sabar, bisa kita bayangkan. Nah, bagi orang-orang yang sabar dalam keadaan seperti ini, karena musibah itu datangnya kan tiba-tiba, tidak tahu kita tidak bisa memprediksi. Lain kalau orang mau sholat kan kita ngatur waktu, bisa. Oh, sholat itu sudah ada jamnya, ya. Misalnya kita menghindarkan sesuatu kemaksiatan, itu sesuatu yang bisa diatur gitu. Lain dengan musibah yang datang, dan kita tidak tahu musibah itu sebesar apa yang bakal datang, kita tidak ngerti. Maka dibutuhkan kesabaran. Orang dengan musibah kecil bisa sabar, tapi kalau sudah diperbesar musibah itu bagaimana? Tapi kalau dia bisa menghadapi keadaan itu, hidupnya sukses dunia akhirat, hidupnya luar biasa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita semua dalam menghadapi musibah yang ada. Allah jadikan kita min ahli sabar. Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita. Allah Subhanahu wa taala kuatkan keyakinan kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah segera angkat segala macam musibah. Allah angkat segala macam wabah dari daerah kita, dari segala keadaan kaum muslimin yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan kehidupan yang nikmat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina